Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Baiklah, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi orang lain dan diri kita sendiri. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum memulai materi pembelajaran pada hari ini siapa yang nggak masuk sekolah? Nihil. Oh, nihil, baiklah. Kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bercerita sedikit. Dimanapun dan kapanpun pasti kita pernah mendengarkan yang namanya bunyi, benar nggak? Benar, Bu. Bunyi ini bisa kita dengarkan, misalnya kalian bisa mendengarkan apa yang Ibu bicarakan, kalian mendengarkan musik, mendengarkan televisi, mendengarkan handphone, dan masih banyak lagi fenomena bunyi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita mengaktifkan mode getar di dalam HP kita, tapi ternyata ketika ada notifikasi masuk atau pesan masuk, kenapa sih kita masih mendengarkan getaran tersebut? Padahal tadi kita hanya mengaktifkan mode getar, bukan mode nada dering. Nah, hal itu bisa terjadi karena si getaran tadi merambat melalui udara-udara yang ada di sekitarnya, sehingga getaran itu sampai ke telinga kita dan kita bisa mendengar bunyi getaran itu. Kalau kita lihat dari fenomena ini, artinya bunyi itu getarannya merambat dong. Nah, benar sekali. Artinya bunyi itu adalah sebuah gelombang. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gelombang bunyi. Adapun setelah pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian bisa mendefinisikan apa itu gelombang bunyi. Kalian bisa menjelaskan apa itu intensitas bunyi dan kalian bisa menjelaskan apa itu taraf intensitas bunyi. Baiklah, materi kita hari ini tadi gelombang bunyi ya. Kita tulis dulu materinya, gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari gelombang bunyi. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa bunyi itu termasuk gelombang. Nah, gelombang itu getaran yang merambat. Artinya apa? Artinya gelombang bunyi ini sebuah gelombang di mana yang perambatannya itu melalui medium. Seperti yang Ibu jelaskan di awal pembelajaran tadi, ketika si mode getar di dalam HP itu kita bisa mendengarkan getarannya, bunyi getarannya itu karena getaran tadi menggerakkan udara-udara di sekitarnya. Namun dalam gelombang bunyi ini medium untuk perambatannya bukan hanya udara, tapi bisa juga zat padat dan zat cair. Jadi pengertian gelombang bunyi ini ialah sebuah gelombang yang merambatnya melalui medium, yaitu mediumnya zat padat, zat cair, dan zat gas. Ibu tulis ya, jadi gelombang bunyi ini gelombang yang merambat melalui medium. Nah, mediumnya itu zat gas, zat padat, dan zat cair. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baiklah, kalau sudah paham Ibu hapus ya. Kita lanjut ke materi intensitas bunyi. Kita lanjut ke materi intensitas bunyi. Tolong dicatat ya materinya. Intensitas bunyi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan intensitas bunyi itu? Misalkan Ibu visualisasikan, misalnya di sini ada sumber bunyi. Di sini ada sumber bunyi yang mengeluarkan energi bunyi.
Lalu ada seorang pengamat dengan jarak yang berbeda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pengamat pertama pasti mendengarkan bunyi yang lebih besar daripada pengamat kedua. Benar nggak? Benar. Nah, mengapa sih hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena adanya dua faktor. Yang pertama itu energi bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi, yang dimana semakin jauh pengamat mendengarkan bunyi tersebut, maka energi bunyi itu akan berubah menjadi energi panas. Lalu yang kedua itu adanya intensitas bunyi. Apa sih intensitas bunyi itu? Jadi intensitas bunyi itu berapa tinggi rendahnya sih suara atau bunyi yang didengarkan oleh seorang pengamat. Nah, misalkan yang di si sumber bunyi ini, sumber bunyi ini akan terdengar oleh pengamat bukan hanya di kiri maupun di kanan, namun bunyinya itu akan didengar segala arah. Kita representasikan sebagai bola. Jadi bunyi ini akan terdengar 3 dimensi, bukan hanya di kiri maupun di kanan. Nah, faktor yang pertama tadi adanya apa? Energi bunyi menjadi energi panas. Dan yang kedua itu intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi ini dirumuskan dengan I sama dengan P per A. A-nya tadi kita sudah representasikan sebagai 3 dimensi. Jadi kita menggunakan luasan bola dalam rumus intensitas ini. Jadi sama dengan P per apa luasan bola? 4 VR kuadrat. Nah, apa sih itu? Itu intensitas bunyi. I adalah intensitas bunyi. Satuannya watt per meter kuadrat. Sedangkan P tadi daya yang dikeluarkan oleh si sumber bunyi. Jadi P di sini adalah daya, satuannya watt, dan A itu luasan. Misalnya tadi di sini ada sumber bunyi, jika kita buat luasan antara pengamat pertama dan pengamat kedua, maka luasan si pengamat kedua itu akan lebih besar daripada luasan pengamat pertama. Jadi A itu adalah luasan, satuannya meter kuadrat. Nah, lalu apa sih Bu hubungan antara intensitas bunyi dengan luas penampang? Maaf, bukan luas penampang, tapi luasan antara pengamat dan si sumber bunyi. Jadi hubungannya adalah berbanding terbalik. Apabila luasannya itu semakin besar, maka intensitas bunyinya akan didengarkan semakin kecil. Contohnya, ketika ibu berdiri di sini, ibu berbicara dengan kalian, otomatis pada bangku yang di depan akan mendengarkan suara ibu lebih besar daripada kalian yang duduk di belakang. Nah, inilah materi tentang intensitas bunyi. Apakah kalian sudah paham? Paham. Baiklah, kalau sudah paham, Ibu lanjut ke materi taraf intensitas bunyi. Ibu hapus dulu ya. Nah, materi berikutnya yaitu taraf intensitas bunyi ya. Taraf intensitas bunyi. Nah, jadi manusia ini mempunyai taraf intensitas bunyi yaitu ambang intensitas bunyi. Ambang intensitas bunyinya itu disebut sebagai I0. Jadi nilai I0 ini 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat.
Jadi I0 ini ialah batas minimum bunyi yang bisa didengarkan oleh manusia. Untuk maksimumnya sebenarnya tidak ada batas maksimum. Namun kita misalkan saja maksimumnya itu sampai dengan 1 watt per meter kuadrat. Nah, bagaimana sih keadaan 1 watt ini jika kita dengarkan di telinga kita? Keadaan 1 watt ini ketika kita sedang menonton konser musik rock. Nah, kita duduk di dekat speaker si sumber bunyinya itu. Nah, itulah keadaan di mana 1 watt per meter kuadrat. Artinya bunyi yang kita dengarkan itu sangat-sangat keras. Nah, untuk taraf intensitas bunyi ini dirumuskan dengan TI sama dengan 10 logaritma I per I0. Nah, TI ini tadi taraf intensitas bunyi. Satuannya desibel ya. Desibel. I itu intensitas bunyi. Satuannya watt per meter kuadrat. I0 adalah intensitas ambang bunyi. Nilainya tadi 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Baiklah, kalau sudah paham Ibu akan memberi contoh soal tentang taraf intensitas bunyi. Contoh soal ya. Contoh soalnya itu bunyi mempunyai intensitas bunyi sebesar 1 kali 10 pangkat min 9 watt per meter kuadrat. Yang ditanya, berapakah taraf intensitasnya? Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Yang diketahuinya itu ialah bunyi mempunyai intensitas sebesar 1 kali 10 pangkat min 9. Artinya ini adalah I. Lalu yang ditanya berapakah taraf intensitas bunyinya? Ini berarti TI. Jadi dalam soal ini yang ditanyanya adalah TI ya. Jadi rumus TI tadi sama dengan 10 log I per I0. Tinggal kita masukin 10 log I-nya diketahui 1 kali 10 pangkat min 9. I0 tadi rumusnya 1 kali 10 min 12. Kita tulis 10 log 10 pangkat min 12 nya naik ke atas, jadi tinggal 10 pangkat 3. Jadi 10 log 10 pangkat 3 sama dengan 30 desibel. Jangan lupa tadi satuannya adalah desibel. Nah, jadi untuk bunyi yang mempunyai intensitas bunyi sebesar 1 kali 10 pangkat min 9 watt per meter kuadrat, maka taraf intensitasnya adalah 30 desibel. Nah, jadi dari contoh soal yang telah Ibu berikan tadi, itu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk kalian, untuk melihat bagaimana sudah kalian memahami tentang materi gelombang bunyi hari ini, kalian kerjakan di buku fisika yang kalian gunakan di halaman 41 nomor 1 sampai 5. Nah, itu saja. Jadi hari ini tadi kita sudah mempelajari mengenai gelombang bunyi. Ada 3 materi. Yang pertama itu pengertian gelombang bunyi dan intensitas gelombang bunyi serta taraf intensitas bunyi.
Jadi kesimpulan pada hari ini, gelombang bunyi adalah sebuah gelombang yang merambat dan memerlukan medium dalam perambatannya. Intensitas bunyi tadi bisa dirumuskan dengan I sama dengan P per A, di mana A-nya menggunakan luasan bola yaitu 4VR kuadrat. Lalu taraf intensitas bunyi yang barusan kita pelajari, taraf intensitas bunyi dirumuskan dengan TI sama dengan 10 log I per I0. Jangan lupa I0 tadi intensitas ambang bunyi yaitu 10 pangkat min 12. Nah, itu saja kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Salah dan kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menurut saya, penampilan Fitri tadi itu udah bagus, tapi ada baiknya kalau misalnya Fitri lebih percaya diri lagi ketika menyampaikan materinya, sehingga siswanya juga lebih semangat lagi dalam mendengarkan materinya. Karena tadi itu ada beberapa bagian Fitri itu masih kurang percaya diri ketika menyampaikan. Jadi mungkin bisa ditambah lagi percaya dirinya sama semangatnya. Kalau misalnya untuk dari segi pendahuluan, isi sama penutup ketika menyampaikan materi, itu menurut saya sih udah bagus. Jadi perlu diperhatikan lagi aja untuk soal percaya diri sama semangatnya. Kalau yang lain oke. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan berkomentar mengenai pembelajaran dari Saudari Fitri, yang mana itu membahas mengenai intensitas bunyi. Nah, menurut saya penjelasan dari Saudari Fitri itu sudah cukup baik dan juga telah runtut sesuai dengan materi, namun memang ada beberapa hal yang kurang dari pembelajaran tersebut. Misalnya itu kurangnya interaksi dengan peserta didik. Karena dalam pembelajaran tersebut saya lihat hanya terjadi pada si guru saja, pembicaraan satu arah saja, tidak terlalu banyak dengan peserta didik komunikasinya, seperti itu. Kemudian itu ada beberapa hal yang maksud saya itu pemilihan kata ada yang kurang tepat. Misalnya itu interpretasi. Nah, menurut saya untuk anak SMA atau peserta didik itu kurang memahami apa itu interpretasi. Tapi bisa saja kita ubah dengan permisalan, misal bola seperti itu. Itu untuk yang pada rumus I sama dengan P per A. Kemudian itu ada hendaknya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencatat terlebih dahulu, karena ada beberapa peserta didik yang dia lebih memfokuskan pada penjelasan dari gurunya, kemudian baru ia mencatat untuk sebagai rangkumannya. Kemudian untuk menurut saya itu saja sih. Terima kasih. Untuk Fitri, jadi menurut saya Fitri itu udah baik sih cara mengajarnya dia, menjelaskan dia, dan juga dari penjelasannya itu bisa dipahami gitu, bisa mudah untuk dipahami oleh siswanya. Tetapi mungkin Fitri ada lebih baiknya untuk lebih percaya diri, terus juga lebih semangat lagi supaya peserta didiknya juga semangat gitu kan untuk belajar. Tapi untuk keseluruhannya sih udah baik sih, jadi udah itu aja sih.